Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam lil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni qad istawda'tuka ilma ma 'allamtanihi farudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, para pemirsa di mana saja berada yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita manusia yang bermartabat, manusia yang beriman dan bertakwa, manusia yang diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna, lalu dibimbingnya dengan nilai-nilai iman dan takwa dalam hidup dan kehidupan ini. Allah memiliki sifat kasih sayang, tidak rela melihat hamba-hambanya berada di dalam kobaran api neraka. Tapi Allah menginginkan kepada hamba-hambanya untuk memasuki syurga yang diciptakannya dengan penuh kenikmatan. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah dengan segala rahmat nikmat karunia yang dicurahkannya kepada kita, sehingga kita diberikannya satu kemuliaan dengan iman dan Islam yang kita cintai ini. Dan kita berdoa semoga kembalinya kepada Allah nanti kita membawa iman dan Islam yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, baginda Rasul kekasih Allah, orang yang paling dimuliakan dan dicintai oleh Allah, Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh yang ke-12 bulan Ramadan ini kita masih istiqomah dengan ibadah kita. Karena pertengahan Ramadan sampai akhir
ujiannya semakin berat. Banyak orang yang memulainya baik tetapi mengakhirinya tidak baik. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan kesungguhan dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah di dalam ibadah puasa Ramadan, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita tidak makan, tidak minum selama lebih kurang 13 jam, tentu ada rasa lapar, tentu ada rasa haus. Lapar dan haus itu adalah memang bagian daripada pelaksanaan ibadah Ramadan. Lalu apa hikmah yang terkandung di dalam ajaran puasa Ramadan karena kita merasakan lapar dan haus? Allah mendidik kita supaya kita ini dalam hidup ini pandai menggunakan, mengelola perasaan yang ada di dalam diri kita. Di saat kita merasa lapar dan haus, terpikir di kepala kita, oh begini rupanya lapar orang yang fakir miskin. Begini haus orang yang tidak bisa minum, tidak bisa makan. Lalu timbul perasaan, ada rasa iba, rasa kasihan dengan kaum du'afa, karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Kita lapar hanya 13 jam lebih kurang karena puasa. Tapi mereka tidak hanya pada waktu Ramadan, di luar Ramadan juga sering merasakan lapar itu. Kenapa? Apa yang dimakan, apa yang mau dimasak, itu juga belum jelas. Mencari dan mencari yang awam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengembangkan rasa yang kita miliki seperti apa yang dirasakan oleh orang. Jangan hanya perasaan kita saja. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi kama yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Apa artinya? Belum dikatakan beriman seseorang kalau dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Siapa saudaranya? Ya, seiman dan seagama utamanya. Kita sering sakit perut karena kekenyangan, ya kan? Tapi tidak sedikit orang yang sakit perut karena kelaparan. Kita sakit perut karena kekenyangan, makan itu, makan ini, ya. Lalu apa? Orang lain sakit perut juga
tapi karena kelaparan. Oleh karena itu, hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa Ramadan, karena kita merasakan lapar dan taruhannya belum dikatakan beriman seseorang kalau dia belum merasakan perasaan saudaranya yang ada di luar sana. Rasa ini penting. Makanya setelah kita beriman, kita disuruh menjaga rasa. Ada kalau rasa sedih, rasa kesihan, ya, rasa yang ada di dalam diri kita ini harus kita didik. Karena kalau orang tidak tahu rasa, ini kacau. Dasar kada punya perasaan ikam ini. Nah, berarti itu salah sudah. Alhamdulillah orang itu punya perasaan baiknya. Mau menolong, mau membantu, mau menyantuni, mau mendidik, berarti orang itu bagus. Jadi di dalam diri kita itu ada rasa yang perlu kita didik. Melalui puasa ibadah Ramadan ini kita arahkan agar rasa tadi menjadi hal yang baik. Saya contohkan begini. Ada seorang tukang masak yang memang sudah profesional. Dia tahu kalau bumbunya ini, campurannya ini, garamnya sekian, sedang. Kenapa setelah masakannya disantap enak? Karena dia sudah terlatih menggunakan rasa. Campuran ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, pas. Kenapa? Karena dikelola, karena berulang-ulang, karena sering. Rasa itu dibuatnya, lalu dirasakannya, lalu diukurnya. Tapi ada orang yang tidak profesional. Ya, buat garamnya banyak, buat gulanya banyak. Setelah dirasakan, kebenceleng matanya, kemasinan. Kenapa? Karena tidak pandai menggunakan rasa. Ya. Jadi setelah kita beriman, Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk menjaga rasa ini. Rasa takut kepada Allah. Kenapa orang mau beribadah? Karena ada rasa takut kepada Allah. Kalau orang tidak ada rasa takut kepada Allah, biar dinasihati, biar diberikan wejangan, biar diberikan arahan, enggak bisa masuk. Kenapa? Tidak ada rasa, nyambung. Orang kalau sudah rasa tidak nyambung, nah ini artinya sudah agak berat untuk diarahkan. Makanya rasa itu penting. Nah, rasa itu dibentuk oleh keadaan. Coba saja, kalau orang sejak kecilnya dibawa, diarahkan untuk ibadah, nih seperti kecil ini, dibawa orang tuanya ke masjid subuh, tarawih, itu rasanya tertanam, rasa ingin senang beribadah. Kenapa? Memang dibentuk. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu masih kecilnya, kondisi Mekah dalam carut marut, pembunuhan, perampokan, perzinahan, minum keras, minuman keras terjadi. Karena zaman itu zaman jahiliyah. Rasulullah diamankan, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Di mana? Di kampung. Relatif keadaannya aman, kondisinya bagus, situasinya mendukung, nilai keagamaannya bagus.
Akhirnya beliau dibesarkan oleh seorang perempuan yang solehah, dididik dengan baik sehingga berkembang tumbuh menjadi orang yang pandai memiliki rasa. Oleh karena itu lingkungan sangat menentukan untuk membentuk rasa tadi. Ada orang yang tinggal di lingkungan yang memang tidak ada masjid, majlis taklim tidak ada, kiri kanan orang berjudi, pergaulan bebas di mana-mana, orang mabuk di mana-mana. Itu pasti akan terbentuk kondisi yang rasanya nanti akan berbahaya. Tidak akan tumbuh ada rasa takut, tidak akan tumbuh rasa iba, tidak ada tumbuh rasa ingin bertakwa, tidak ada. Oleh karena itu lembaga pondok pesantren itu adalah merupakan lembaga yang kondisinya sangat mendukung untuk membentuk rasa. Rasa takut kepada Allah, rasa bersalah kalau melakukan dosa, rasa khawatir kalau sholat tidak dikerjakan, ada rasa. Oleh karena itu Ramadan datang untuk menyegarkan kembali kondisi rasa yang ada di dalam diri kita, membentuk kembali, menyegarkan kembali. Bertahun-tahun rasa tadi terkubur, tidak tumbuh, tidak berkembang. Lalu Ramadan datang, dilatih kita dengan rasa lapar dulu. Dilatih kita dengan rasa haus. Lalu apa gunanya? Supaya rasa tadi hidup. Kalau rasa di dalam diri kita ini tidak hidup, nah itu orang sudah ban buta namanya. Diberikan nasihat menurut orang baik, menurut dia jelek. Orang mengingatkan kepada dirinya, perasaannya menyinggung perasaannya. Semua yang baik-baik ditolak. Nah, justru yang tidak baik menurut dia baik, tertukar sudah. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah. Ramadan datang itu mengingatkan kepada kita biar rasa yang ada di dalam kita ini tumbuh berkembang. Oleh karena itu kita diajarkan bagaimana dalam hidup ini untuk mengetahui 4 hal supaya rasa tadi berkembang. Mengingat kebaikan orang atau senantiasa mengingat kebaikan orang. Kan sulit ini. Kalau tidak punya rasa, orang tidak mau mengingat kebaikan orang itu. Sekecil apapun di dalam diri orang itu pasti ada kebaikannya. Lalu kita ingati. Bagaimana kita melatih mengingat kebaikan orang? Kebaikan orang tua kita, walaupun orang tua sudah tidak ada lagi, kita kenang, kita doakan. Beliau yang mengandung, memelihara, kemudian beliau yang mencarikan nafkah sampai mendidik kita. Ingat kebaikan orang tua kita. Ya. Jadi ingat kebaikan orang. Orang yang kita ingat siapa? Pertama, orang tua kita. Siapa saja yang berjasa kepada kita, guru-guru kita. Kita ingati kebaikannya. Lalu kita doakan. Jadi kalau kita sudah tidak pernah mengingat kebaikan orang lain, nah kacau ini. Kenapa kita disuruh mengingat kebaikan orang lain? Supaya kita bisa membalas kebaikannya itu. Orang yang tidak pernah ingat dengan kebaikan orang, tidak mungkin dia bisa membalas kebaikan orang itu.
Tapi kalau orang ingat dengan kebaikan orang lain, insya Allah dia akan terfikir di hatinya untuk memberikan sesuatu atau membalas kebaikan orang itu dalam bentuk apapun. Oleh karena itu dalam hidup ini tidak hanya yang kita pikirkan perasaan kita, tapi juga perasaan orang. Sihannya. Nah, kalau sudah sihannya, berarti itu hidup sudah rasanya. Kalau orang tidak pernah hidup ini perasaan kesihan kepada orang lain, berarti itu rasa yang ada di dalam dirinya itu mati. Nah, Ramadan datang menghidupkan rasa ini. Rasa apa? Ada rasa lapar, rasa haus. Bagaimana di saat kita melihat orang yang di bawah kita sihannya, orang yang tertimpa musibah, ya corona, luar biasa. Andai kata kita ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, luar biasa kita. Prihatinnya, sedih kita, kesian kita. Lalu kita mendoakan kepada mereka supaya diberikan kesembuhan, diberikan ketabahan terhadap musibah yang menimpa atas diri mereka itu. Nah, jadi hal yang pertama dari 4 macam yang perlu kita ingat kebaikan orang. Supaya apa? Supaya bisa membalas kebaikan orang itu. Selama orang tidak pandai mengingat kebaikan orang, ya, maka orang itu berarti rasanya, ya, di dalam dirinya itu mati. Tidak timbul ada jiwa sosialnya, ingin nolong, ingin bantu, ingin memberikan sesuatu kepada orang. Kenapa? Rasa itu mati, tidak berkembang. Jadi hal yang pertama, ingat kebaikan orang dalam hidup ini. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita itu kita ingat. Minimal kita doakan. Terlebih-lebih kalau kita bisa memberikan balasan kepada dia, kepada mereka, syukur alhamdulillah. Yang kedua, dalam hidup ini kita belajar untuk melupakan kesalahan orang. Kita ini tidak pernah ada yang tidak salah. Semuanya pernah salah. Kita salah, orang salah. Jangan mengatakan orang saja yang salah, kita juga salah. Artinya apa? Karena kita manusia. Salah itu memang sudah langganan kita. Nah, terhadap orang lain, siapapun, kita tahu bahwa orang itu pernah salah, kita juga salah. Lalu di saat dia bersalah kepada kita, jangan terlalu diingatlah. Lupakan saja. Supaya apa? Supaya kita mampu dapat memberi maaf kepada dia. Saya salah, dia salah. Ya saya maafkanlah kesalahannya. Selesai. Ada orang yang berjanji itu sampai mati pun tidak akan kumaafkan kesalahan kamu. Bahkan ada orang dengan orang tuanya, sampai mati aku tidak akan memaafkan kesalahan ibuku. Na'udzubillah. Ya. Jadi yang kedua yang perlu kita ingat, di saat ada orang punya kesalahan, ya, kita harus dapat memberikan maaf. Wal 'afina 'anil nas, ya, akan memberikan maaf kepada manusia. Kalau kita suka memaafkan orang, maka kita juga akan dimaafkan orang.
Kalau kita tidak mau memaafkan orang, kita juga tidak akan dimaafkan oleh orang. Nah, hal yang ketiga yang perlu kita ingat dalam hidup ini, supaya rasa kita ini bisa hidup, berkembang, positif, harus melupakan kebaikan kita. Ya, tadi yang pertama, ingat kebaikan orang, lupakan kesalahan orang. Yang ketiga, ingat kesalahan, lupakan kebaikan kita. Ada kebaikan kita, jangan diingat terus. Karena kalau sudah kita selalu ingat dengan kebaikan kita, syaitan datang. Bisa jadi riya, bisa jadi sum'ah, bisa jadi wujub, bisa jadi takabur. Kalau bukan kamu, tidak bisa apa-apa ini. Kalau bukan saya, pasti tidak beres ini. Kalau bukan saya, kampung ini tidak seperti ini. Kalau bukan saya, ya, yang menjadi pemerintahan ini tidak akan jadi begini. Nah, itu namanya sifat ujubnya sudah timbul. Ya. Oleh karena itu, melupakan kebaikan kita ini memang berat. Tidak gampang. Tapi memang kita harus berusaha. Yang penting sudah punya ilmunya bagaimana di saat kita berbuat baik, jangan diingat. Pernah bersedekah, jangan diingat-ingat. Pernah membantu orang, jangan disebut-sebut. Pernah berbuat kebaikan di mana, jangan dikenang-kenang. Lupakan aja. Biarlah Allah yang ngurusi. Biarlah Allah yang nabungkan. Karena begini, di saat kita menyebut-nyebut kebaikan kita, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat, itu kebaikan si fulan yang kemarin sudah disimpan, coret. Kata malaikat, kenapa ya Allah? Tuna dia nyebut-nyebut, ya, ngungkit-ngungkit, memamer-mamerkan. Berarti dia berbuat baik bukan untuk aku, kata Allah, tapi untuk orang lain yang dipujinya, yang ingin disanjung-sanjungnya, supaya dia dikatakan hebat, supaya dia dikatakan dermawan, supaya dia dikatakan orang yang paling berjasa. Coret, kata Allah, wahai malaikat kebaikannya. Dicoretlah oleh malaikat, padahal sudah punya kebaikan begitu banyak, dicoret. Kita juga berusaha ini dalam hidup ini, karena itu adalah godaan syaitan yang setiap saat datang untuk menghancurkan amal-amal kita. Sudah tertanam, tersimpan amal kita, dicoret. Sudah terkumpul ibadah kita sekian banyak, dicoret. Lalu apa? Tinggal sedikit. Syukur masih ada, khawatir habis. Nah, jadi hal yang ketiga, kita bagaimana berusaha selalu berdoa melupakan kebaikan-kebaikan kita. Punya kebaikan jangan diingat. Biarlah Allah yang sudah menyimpankan. Jangan diotak-atik, jangan disebut-sebut, apalagi dipamer-pamerkan. Nah, yang terakhir dari 4 macam untuk mengembangkan rasa yang ada di dalam diri kita ini adalah mengingat selalu kesalahan kita. Kenapa kita disuruh istighfar? Artinya disuruh ingat salah, mengingati kesalahan kita. Astagfirullahaladzim, aku hari ini ada berjenaka, berdusta. Astagfirullahaladzim, hari ini mulutku mengucapkan, membeberkan kesalahan orang lain. Astagfirullahaladzim,
Hari ini aku sembahyangnya tidak khusyuk. Astagfirullahaladzim. Hari ini puasaku tidak sempurna. Nah, oleh karena itu yang bisa mengantarkan kita bisa memperbaiki kesalahan, mengingat kesalahan ini tentunya dasarnya iman, tentunya dasarnya ilmu, tentunya dasarnya berusaha taqarrub kepada Allah. Jadi Allah memberitahukan, fulan bin fulan, kamu punya salah ini, umurmu tinggal sekian, kapan kamu memperbaiki? Nah, hadirin jamaah salat subuh, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Ramadan, di saat kita merasakan lapar, jangan hanya sekedar laparnya yang dirasakan. Kembangkan rasa itu. Bagaimana ya kalau orang lain yang laparnya bertahun-tahun atau makannya cuma sekali sehari. Ya kan, oleh karena itu timbul pemikiran, bagaimana kalau ini dapat kusedekahkan, bagaimana kalau ini dapat kuberikan. Ya, syaitan selalu menutup, jangan sayang, untuk kamu juga perlu, jangan dikasihkan, kamu juga perlu. Tidak lama dibuang karena tidak termakan. Lalu hukumnya mubazir. Innal mubazirina kanu min ikhwanis syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sungguhnya mubazir itu perbuatannya syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oleh karena itu, melalui Ramadan ke-12 hari ini, kita senantiasa bermunajat kepada Allah, memohon, meminta bimbingan agar hidup ini terarah, agar hidup ini dapat mempedomani segala ajaran Allah dan Rasulnya, petunjuk Allah dan Rasulnya, biar kita selamat. Ya, saling mengingatkan. Salah itu pasti ada, tapi kita saling mengingatkan, saling menyadarkan. Tapi kalau diingatkan, disadarkan, jangan marah. Oh, si anu tuh menyinggung aku tuh. Alhamdulillah masih mau tersinggung, berarti rasanya masih hidup. Kalau orang tidak tersinggung-singgung, berarti mati sama sekali itu rasa itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah, dibimbingnya dengan iman, dengan ketakwaan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia sampai akhirat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.